Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari Fakultas PAI, kelas 1B. Ingin menjelaskan tentang, yaitu dari mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD, dengan materi daftar pustaka. Untuk daftar pustaka ini, dalam PPT kami kali ini ada daftar isi. Yang pertama berisi pengertian daftar pustaka, yang kedua fungsi dan tujuan daftar pustaka, yang ketiga gaya penulisan daftar pustaka, yang keempat cara penulisan daftar pustaka, dan kesimpulan. Yang terakhir penutup. Yang pertama pastinya pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan salah satu komponen penting yang tidak terpisahkan dalam sebuah karya ilmiah. Biasanya daftar pustaka diletak di akhir sebuah karya ilmiah dan diurutkan menurut abjadnya. Memastikan bahwa sumber-sumber yang tercantum dalam sebuah daftar pustaka sangatlah penting. Daftar pustaka harus koheren dan relevan dengan karya ilmiah yang ditulis. Fungsi tujuan karya ilmiah. Fungsi tujuan daftar pustaka di dalam karya ilmiah. Fungsi daftar pustaka ialah yang pertama sebagai sumber acuan, menunjukkan bahwa tulisan yang disusun memiliki dasar rujukan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Daftar pustaka menjadi bentuk penghargaan kepada penulis atau peneliti yang karyanya dijadikan referensi. Yang ketiga, membantu pembaca, memudahkan pembaca dalam mencari dan menelusuri kembali sumber-sumber yang digunakan penulis. Yang keempat, mencegah plagiarisme. Dengan mencantumkan sumber, penulis dapat terhindar dari tuduhan menjiplak karya orang lain. Yang kelima, yang terakhir, meningkatkan kredibilitas tulisan. Keberadaan daftar pustaka memperkuat validitas isi karya ilmiah karena didukung oleh sumber-sumber yang relevan. Terus tujuan daftar pustaka yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang lengkap tentang sumber rujukan, sehingga pembaca dapat memahami asal-usul data atau teori yang digunakan. Yang kedua, menunjukkan keterkaitan teori yang mendasari karya ilmiah dengan penelitian atau tulisan sebelumnya. Yang ketiga, melatih kedisiplinan akademik penulis agar terbiasa menulis karya ilmiah sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. Yang keempat, menjadi bukti akademis bahwa penulis melakukan kajian pustaka yang mendalam, bukan hanya sekedar menuliskan pendapat pribadi. Nah, di sini dijelaskan juga gaya penulisan, ya. Jadi ada terbagi 3 gaya penulisan. Yang gaya penulisan pertama, gaya language association atau MLA, Modern Language Association, MLA. Citasi ini umumnya digunakan dalam bidang ilmu bahasa, seni, filosofi, linguistik, humaniora, dan lain sebagainya. Gaya penulisan yang kedua, American Psychological Association atau APA. Citasi ini biasanya digunakan dalam bidang kependidikan, ilmu social science, teknik, dan sejenisnya. Gaya penulisan ketiga adalah Chicago Manual Style atau CMS. Citasi ini umumnya digunakan dalam bidang ilmu sejarah atau dan humaniora dan lain sebagainya.
Cara penulisan yakni dalam teknik penulisan ilmiah, daftar pustaka disusun mengikuti aturan tertentu yang mencakup penulisan nama penulis, tahun terbit, judul karya, tempat terbit, dan nama penerbit. Aturan tersebut dapat sedikit berbeda sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. Berikut ini adalah penjelasan umum serta contoh format yang sering dipakai. Aturan umum dalam penulisan daftar pustaka. Aturan yang pertama, aturan urutan berdasarkan abjad nama penulis. Aturan yang kedua, nama penulis ditulis terbalik. Nah, dimulai dari nama belakang diikuti dengan nama depan. Contoh, nama penulis adalah Ahmad Hidayat, tapi kalau di daftar pustaka ditulisnya Hidayat Ahmad. Contoh. Yang ketiga, tahun terbit diletakkan setelah nama penulis. Yang keempat, judul buku ditulis miring atau dengan gaya penulisan italik. Terus aturan yang kelima, yakni tempat terbit diikuti dengan nama penerbit. Terus yang keenam, jika penulis lebih dari satu, semua nama ditulis dipisahkan dengan tanda koma. Ya, dan aturan yang terakhir, jika sumber berasal dari internet maka ditambahkan alamat URL serta tanggal akses. Gaya format berdasarkan gaya penulisan. Nah, jadi tadi ada 3 gaya penulisan. Kita ke penulisan yang pertama, yaitu gaya penulisan American Psychological Association. Ya, jadi ada dibagi 3 dari buku, artikel, jurnal, atau sumber internet. Kalau kita ngambil dari buku, berarti nulis daftar pustakanya, yakni nama belakang, inisial depan, terus tahun, judul buku, kota, dan penerbit. Contoh, Hidayat, terus inisial nama depan A, tahunnya 2019, judul bukunya Metodologi Penelitian Pendidikan, kota Jakarta, dan penerbit Raja Wali Press. Kedua, dari artikel jurnal. Yang pertama pasti kita naruh nama belakang, terus inisial depan, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume atau nomor, dan halaman. Contoh, Santoso, nama belakangnya, inisial nama depan B, tahun 2020, judul artikel Analisis Teknik Penulisan Ilmiah di Perguruan Tinggi, nama jurnal Pendidikan Bahasa, volume 5 nomor 2, halaman 123 sampai halaman 123 sampai 135. Terus yang ketiga, dari sumber internet. Yang pertama kita nulis nama belakangnya, terus inisial nama depan, tahun, judul artikel, nama website, dan URL. Contoh, Yusuf, nama belakangnya, terus M, inisial nama depan, tahun 2021, teknik menulis daftar pustaka yang benar. Terus nama website, edurwriting, dan URL terakhir www.edurwriting.com/daftar pustaka. Memasuki contoh gaya penulisan yang kedua, ini ada Modern Language Association. Cuman terbagi menjadi 2, dari buku dan artikel jurnal. Kalau misalkan kita pakai gaya penulisan Modern Language Association ini, ada dibagi menjadi 2, yaitu yang dari buku dan dari artikel jurnal. Yang dari buku, nama depan, nama belakang, judul buku, kota, penerbit, tahun cetak. Contoh, Ahmad Hidayat, metode nama depan nama belakang Ahmad dan Hidayat,
Judul buku Metodologi Penelitian Pendidikan, Kota Jakarta, dan penerbit Raja Wali Press, tahun 2019, cetak. Nah, seperti itu. Cetak gitu ya, tulisan cetak gitu. Yang kedua, jika daftar pustaka kita ambil dari artikel jurnal, nama depan nama belakang, judul artikel, nama volume, nama jurnal, volume dan nomor, tahun, halaman, dan cetak. Contoh, Bambang Santoso, nama depan Bambang, nama belakang Santoso. Judul artikel, analisis teknik penulisan ilmiah di perguruan tinggi. Nama jurnal, Jurnal Pendidikan Bahasa, volume 5, titik nomor 2, tahun 2020, halaman 123 sampai 135, titik cetak. Seperti itu. Dan kita ke contoh gaya penulisan yang ketiga, yakni Chicago Style. Juga 2 dari buku dan jurnal. Chicago Style yang dari buku, gaya penulisan Chicago Style yang dari buku, itu pertama nama belakang, terus yang kedua nama depan, terus judul buku, kota, penerbit, tahun. Contoh, Hidayat Ahmad. Jadi Hidayat nama belakangnya, Ahmad nama depannya. Judul buku Metodologi Penelitian Pendidikan, Kota Jakarta, penerbit Raja Wali Press, tahun 2019. Dan kedua, dari artikel jurnal menurut gaya penulisan Chicago Style, nama belakang dan nama depan, terus judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, dan tahun dan halaman. Contoh, nama belakang Santoso, nama depan Bambang. Judul artikel, analisis teknik penulisan ilmiah di perguruan tinggi. Nama jurnalnya Jurnal Pendidikan Bahasa, volume 5, nomor 2, tahun 2020, halaman 123 sampai 135. Kesimpulannya, dari berbagai gaya penulisan tersebut, setiap lembaga pendidikan atau jurnal biasanya sudah menentukan format tertentu yang harus diikuti mahasiswa atau peneliti. Oleh karena itu, penulis wajib menyesuaikan aturan penulisan daftar pustaka sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar karya ilmiah yang disusun memenuhi standar akademik. Baik, penutup yang terakhir, daftar pustaka merupakan salah satu elemen penting dalam penulisan karya ilmiah. Penyusunan daftar pustaka tidak hanya berfungsi sebagai bukti ilmiah di atas sumber yang digunakan, tetapi juga mencerminkan integritas akademik penulis melalui pemahaman teknik penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Mahasiswa maupun penulis dapat menghasilkan karya tulis yang lebih sistematis, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah, pembahasan mengenai daftar pustaka memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan praktis agar mahasiswa mampu menerapkan format penulisan daftar pustaka sesuai standar yang berlaku seperti APA, MLA, dan Chicago Style, maupun sistem lain yang umum digunakan. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari materi daftar pustaka dari mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah. Mungkin jikalau ada salah kata atau salah dalam penjelasan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena juga kami masih dalam tahap belajar. Demikianlah dari saya, Muhammad Iqbal. Saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.